Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok B2 kelas Rekayasa dan Desain. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja manufaktur kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Hansel Galbert Manaha dengan NPM 240612863. Saya Valencia dan NPM 2406128869. Saya Angelika Utami dengan NPM 2406 Saya Adela Gwisa Seril dengan NPM 2406128860. Yang pertama ada daftar isi. Daftar isinya berisi slide ini berisi PPT. Yang akan kami presentasikan adalah definisi masalah, identifikasi desain, desain konseptual, desain detail, evaluasi performansi, dan pengamalan pembelajaran. Next. Nah, untuk definisi masalahnya, masalah utama yang ingin kami selesaikan adalah bagaimana merancang rak sepatu yang hemat ruang, kuat, estetis, dan efisien secara biaya. Nah, masalah yang dihadapi itu pengguna kesulitan menyimpan sepatu secara rapi dan terorganisir. Rak sepatu di pasaran umumnya tidak efisien untuk ruang sempit, material yang digunakan kurang kuat dan cepat rusak, desain rak kurang menarik dan tidak sesuai kebutuhan fungsional, serta harga rak sepatu tidak sebanding dengan kualitas dan ketahanan. Next. Nah, untuk identifikasi desainnya, kita mengambil dari kebutuhan pengguna, yaitu kapasitas cukup banyak, dimensi minimalis, harga terjangkau, material kuat dan awet, penampilan menarik. Nah, untuk desain konseptualnya, tahap desain konseptual merupakan langkah penting dalam proses rekayasa dan desain produk. Nah, pada tahap ini, tim berfokus untuk merancang beberapa konsep rak sepatu yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi sebelum menentukan desain final. Nah, konsep-konsep yang dikembangkan akan dievaluasi berdasarkan beberapa kriteria seperti kekuatan estetika, biaya, dan kemudahan produksi. Lalu hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan desain terbaik yang akan dilanjutkan pada tahap desain detail. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Adela. Untuk penentuan kriteria dan pembobotan, di sini kita menggunakan 6 kriteria utama. Yang pertama umur pakai, biaya produksi, kualitas, ukuran, berat, dan jumlah rak. Di sini pembobotan yang paling tinggi nilainya yaitu kualitas. Next. Untuk konsep alternatifnya, di sini kami memilih 3 konsep alternatif. Yang pertama, rak geser ke samping, lalu yang kedua rak buka tutup atau engsel depan, dan yang ketiga rak tarik ke atas. Next. Untuk evaluasi alternatif dan seleksi konsepnya, di sini kita menggunakan skala 1 sampai 5 pada kriteria yang dihitung nilai total berdasarkan bobot yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu untuk hasil evaluasi menunjukkan bahwa konsep B dengan model buka tutup adalah pilihan terbaik karena memiliki nilai tertinggi yaitu 4,62 dan memenuhi aspek umur pakai, kualitas, biaya produk, ukuran, berat, serta jumlah rak secara seimbang. Di sini bisa dilihat pada tabel, konsep B memiliki jumlah nilai yang paling tinggi. Next. Baik, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan di mana slide selanjutnya adalah desain detail, merupakan sebuah kelanjutan dari konsep desain konseptual yang telah dipilih, yang mana pada tahap ini tim menyusun rencana detail untuk pembuatan rak sepatu termasuk pemilihan material, dimensi produk, pemrosesan, dan metode penyambungan, di mana rencana produksi lengkapnya dalam material, ukuran dan metode, kemudian ada analisis biaya menggunakan value engineering, dan fokus pada fungsi maksimal dengan biaya yang minimal. Selanjutnya, itu ada fitur utama produk dan cara kerjanya, di mana pada fitur utama, desain vertikal yang minimalis, kemudian kompartemen yang bertingkat, pintu buka tutup yang dengan menggunakan engsel, serta material yang menggunakan triplek. Fokus utamanya adalah ringan, kuat, dan stabil, di mana cara kerjanya adalah pintu dibuka dari depan, sepatu kemudian dimasukkan ke dalam rak dan disusun, kemudian pintu ditutup agar tampak rapi.
di mana pada analisis komponen dan eksperimen dan model, pada tahap ini dilakukan analisis teknis sederhana untuk memastikan bahwa desain dapat direalisasikan dan memiliki kekuatan struktural yang cukup, di mana pada analisisnya menggunakan SolidWorks, kemudian kayu yang dipilih adalah triplek karena kuat dan ekonomis, kemudian dimensi sesuai dengan ukuran sepatu rata-rata, dan model tervalidasi secara visual dan fungsional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Angel. Untuk detail manufakturnya, langkah pertama itu ada pengukuran awal, mengukur dimensi komponen rak sesuai dengan gambar teknis dengan menggunakan meteran dan tukang. Pemotongan kayu menggunakan gergaji, pembukaan menggunakan amplas, perakitan struktur utama menggunakan paku, lem kayu, dan palu, pemasangan sekat menggunakan lem kayu dan paku, pemasangan pintu menggunakan engsel, bor listik, sama obeng. Terus untuk pengecekan stabilitas lalu finishing. Next. Di sini ada video manufaktur dan uji coba produk. Next. Evaluasi performansi dan hasil kompetisi desain. Setelah proses perancangan selesai, produk diuji secara sederhana berdasarkan tujuan utama dari Objective 3 yang telah dibuat. Evaluasi digunakan dengan mempertimbangkan performa ketahanan, kegunaan, harga, dan penampilan. Kesimpulan evaluasi, produk telah memenuhi seluruh kriteria performansi utama sesuai dengan perancangan awal. Rak sepatu ini dinilai layak untuk diproduksi dalam skala kecil maupun untuk keperluan rumah tangga. Next. Pengalaman pembelajaran. Hal-hal yang dipelajari selama proyek adalah belajar bekerja sama dengan tim dan membagi tugas, lalu menerapkan metode rekayasa desain secara sistematis, meningkatkan kemampuan membuat konsep alternatif dan evaluasinya, menggunakan software desain seperti SolidWorks untuk memvisualisasikan produk, menyusun laporan secara teknis, mengelola waktu kerja tim, lalu belajar mencari solusi saat desain harus dirubah karena keterbatasan alat dan material. Baik, berikut merupakan hasil dari presentasi kelompok kami kelompok 2 kelas rekayasa dan desain B. Sekian dan terima kasih.